Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Cica Ramadhani dengan nomor absen 24. Saya Fadilah Nurti dengan nomor absen 13. Saya Abdul Hadi dengan nomor absen 20. Saya Azizi Al-Mukrama dengan nomor absen 8. Pada video kali ini kami akan membahas tentang akuntansi pendapatan. Teman-teman, kita masuk kepada materi pertama, yaitu definisi pendapatan. Dalam PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, pendapatan dijelaskan sebagai seluruh penerimaan yang masuk ke rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada tahun anggaran berjalan. Sepanjang penerimaan tersebut merupakan hak pemerintah dan tidak harus dikembalikan. Nah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih pemerintah daerah. Rumusan ini dipertegas kembali dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 yang juga mendefinisikan pendapatan daerah sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kedua regulasi tersebut menekankan bahwa pendapatan berkaitan dengan bertambahnya kekayaan bersih pemerintah daerah sebagai akibat timbulnya hak pemerintah atau suatu penerimaan. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan pada dasarnya adalah hak pemerintah yang menyebabkan kenaikan ekuitas atau kekayaan bersih atau dana pemerintah. Nah, kalau secara umum, pendapatan itu adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai tambah kekayaan bersih atau ekuitas dalam periode tahun anggaran berkenan tanpa perlu dibayar kembali. Untuk perbedaan pengakuannya, untuk LRA dan LO ialah kalau LRA itu menggunakan basis kas, sedangkan LO itu menggunakan basis akrual. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi pendapatan. Nah, berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011, pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga ialah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, untuk pendapatan asli daerah itu seperti pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengurusan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagian laba daripada BUMD atau pelaporan modal daerah. Nah, yang terakhir itu lain-lain PAD yang sah, seperti pendapatan asli lain yang diakui oleh undang-undang. Nah, yang kedua itu pendapatan transfer, yakni pendapatan yang bersumber daripada entiti ke kerajaan lain, yaitu pusat atau wilayah lain berdasarkan peraturan perundang-undang. Contohnya termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Nah, yang ketiga itu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama itu ada hibah, dana darurat, dana itu seperti bantuan bencana. Nah, yang ketiga itu dana penyesuaian dan otomasi khusus. Nah, yang terakhir itu ada bantuan keuangan atau bantuan fiskal daripada wilayah atau pemerintah daerah lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Pada kali ini aku akan menyampaikan mengenai prosedur atau basic pendapatan di SKP. Untuk foto badan lainnya akan ditaruh di atas ini. Nah, kita mulai dari bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan menyebabkan uang yang diterimanya ke Bank RKUD bersama dengan surat tanda setoran. Nih, surat tanda setoran dan uang diserahkan kepada Bank RKUD. Selanjutnya, bendahara penerimaan membuat dan menyampaikan LTJ administratif beserta bukti-bukti tentunya ke PA melalui PPK SKPD di sini. Nah, berdasarkan bukti-bukti tersebut diserahkan ke PPK SKPD, diverifikasilah dan dibukukan oleh PPK SKPD. Selanjutnya dijurnal oleh PPK SKPD, diposting ke buku besar, lalu dibuatkan nilai saldo dan laporan keuangan. Serta yang terakhir itu dibuatkan ya laporan keuangannya. Selanjutnya, setelah tadi bendahara penerimaan memberikan atau menyerahkan STS dan uangnya ke Bank RKUD, Bank RKUD membuat dan menyampaikan nota kredit. Nah,
timbul nota kredit tadi diserahkan kepada fungsi akuntansi FKPKD. Nah, berdasarkan nota kredit tadi, FKPKD membuatkan jurnalnya dan sampai tahap terakhir yaitu ke prosedur akuntansi PPKD sebagai konsolidator. Nah, yang tadi kan SKPD, selanjutnya adalah PPKD. Dimulai dari pihak ketiga itu contohnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nah, pihak ketiga melakukan pembayaran langsung. Nah, diserahkan atau ditransfer ke kas daerah. Diterima dong oleh kas daerah. Setelah diterima oleh kas daerah, dari kas daerah ditransfer ke bank kas daerah, yaitu pembayaran diterima. Setelah pembayaran diterima oleh bank kas daerah, bank kas daerah itu membuat dan menyampaikan nota kredit. Itulah nota kredit. Nota kredit tadi ditransfer lagi ke FKPPKD, itu fungsi akuntansi PPKD. Dari nota kredit tadi dibuatkanlah jurnal atau penerimaan dana masuk di kas daerah. Timbullah jurnal. Nah, dilakukanlah pengakuan pendapatan LO dan LLA. Selanjutnya, kita ke bawah. Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan LO yang belum diterima pembayarannya, berarti yang masih menjadi hutang. Selanjutnya, mencatat pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyesuaian. Timbullah jurnal penyesuaian. Setelah dibuatkan jurnal penyesuaian, dilakukan lagi rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuatkan buku memorialnya. Dibuatkan buku memorialnya. Yang terakhir, maka tersedialah buku memorial yang sudah dibuatkan oleh FKPPKD. Nah, jadi itulah teman-teman mengenai materi akuntansi pendapatan di SKPD maupun PPKD. Next ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Nah, yang dimana pada pengakuan pendapat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Yang pertama yaitu pada pengakuan pendapatan laporan realisasi anggaran yang dimana menggunakan basis kas sehingga pendapatan baru diakui terjadi penerimaan kas secara nyata. Nah, pada pendapatan laporan realisasi anggaran ini diakui pada saat yang pertama yaitu dana telah dibukukan pada rekening kas umum daerah. Yang kedua yaitu di mana dana diterima oleh satuan kerja perangkat daerah atau diinput oleh entitas lain di luar perintah daerah yang menerima kas atas nama bendahara umum daerah. Untuk materi yang kedua yaitu pengakuan pendapatan laporan operasional. Nah, yang dimana pada laporan operasional ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 PSAP 12, pendapatan dalam laporan operasional menggunakan basis akrual. Pada laporan operasional ini diakui pada saat timbulnya hak pemerintah atau pendapatan, yaitu ketika pemerintah memiliki klaim atau hak yang menagih sejumlah sumber daya ekonomi. Yang kedua yaitu pendapat realisasi yakni ketika terjadinya aliran masuk sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas pemerintahan, baik kasnya sudah diterima maupun secara tunai berbentuk piutang. Oke, baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan pada laporan realisasi anggaran yaitu pada prinsipnya diukur berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan jumlah pendapatan secara penuh tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran yang terkait. Pencatatan pendapatan langsung dalam jumlah neto tidak diperkenankan. Nah, apabila besarnya pengurangan terhadap pendapatan laporan realisasi anggaran bruto ini bersifat variabel terhadap pendapatan dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu karena prosesnya belum selesai, maka asas bruto tersebut dapat dikecualikan. Yang selanjutnya yaitu adanya pendapatan laporan operasional. Nah, pada laporan operasional ini kita dapat juga mengukur berdasarkan asas bruto dengan mencatat pendapatan sejumlah kotor sebelum dikurangi beban-beban atau pengurangan lainnya. Pengukuran dengan langsung membukukan sebesar jumlah neto tidak diperbolehkan. Pengecualian terhadap asas bruto dimungkinkan apabila pengurangan terhadap pendapatan laporan operasional bruto bersifat variabel terhadap pendapatan yang bersangkutan dan tidak dapat diestimasi sebelum karena proses masih berlangsung.
sehingga dalam kondisi tertentu pendapatan dapat disajikan tidak sepenuhnya dalam jumlah bruto. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pendapatan hibah dalam mata uang asing. Dalam pendapatan hibah ini yang diterima dalam mata uang asing yang diukur dan dicatat pada tanggal transaksi dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Nilai pendapatan hibah dalam laporan keuangannya mencerminkan nilai rupiah yang setara pada saat terjadinya transaksi hibah. Oke, mungkin lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan LO dan LRA yang diberikan pada laporan operasional sesuai klasifikasi dalam BAT. Yang pertama kita jelaskan yang LO dulu. Itu ada judulnya yang misalnya pemerintah provinsi laporan operasional. Di bagian itu ada nomor uraian. Uraiannya itu ada pendapatan yang terdiri atas 3. Pertama pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Sehingga dapatlah jumlah pendapatannya. Terus di sebelah kanan itu ada tahun periode, kenaikan atau penurunan, dan persentasenya. Contohnya ya LRA. Ya, kurang lebih sama seperti LO. Cuma bedanya di lain-lain pendapatan yang sah itu ada pendapatan dana darurat. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengungkapan pendapatan. Beberapa hal yang harus diungkapkan terkait pendapatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penerimaan pendapatan yang masih terjadi setelah berakhirnya tahun anggaran, tetapi masih menjadi hak untuk tahun anggaran yang bersangkutan perlu dijelaskan secara rinci. Yang kedua yaitu pendapatan yang tahun pelaporan mengalami kejadian atau kondisi khusus harus dijelaskan secara memadai. Yang ketiga, apabila realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran, perlu disajikan penjelasan mengenai penyebabnya. Dan yang terakhir, informasi lain yang dianggap penting terkait pendapatan juga perlu diungkapkan sepanjang dapat membantu pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan jelas. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan akuntansi di PPKD. Nah, kita pertama membahas mengenai pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak di kas daerah, jurnal LO-nya, kas di kas daerah kredit, pendapatan pajak LO di kredit. Selanjutnya ada terdapat surat ketetapan pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, jurnal LO-nya, piutang pajak daerah di debit, pendapatan pajak LO di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, estimasi perubahan saldo debit, pendapatan pajak LRA di kredit. Yang kedua ada hasil eksekusi jaminan. Pihak ketiga melakukan pembayaran utang jaminan, kemudian menerima tanda bukti pembayaran. Jurnal LO-nya, kas di kas daerah di debit, utang jaminannya di kredit. Untuk yang kedua ada tambahan LO-nya yaitu kas di kas daerah di debit yang di kreditnya pendapatan hasil eksekusi jaminan LO. Untuk jurnal LRA-nya, kas di kas daerah di debit pendapatan hasil eksekusi jaminan LRA di kredit. Nah, yang ketiga, pendapatan transfer. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. Untuk jurnal LO-nya, kas di kas daerah di debit, pendapatan transfer LO di kredit. Keterangan selanjutnya, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi jika itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan. Jurnal LO-nya yaitu piutang pendapatan di debit dan pendapatan transfer LO di kredit. Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka rekening kas umum daerah akan mengeluarkan nota kredit untuk PPKD. Maka jurnal LO-nya, kas di kas daerah di debit, piutang pendapatan di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, estimasi perubahan saldo debit, pendapatan transfer LRA di kredit.
Nah, selanjutnya ada pencatatan akuntansi di SKPD yang tadi kan di BPKD. Yang pertama, pencatatan pendapatan pajak yang diterima SKPKD, yaitu jurnal LO-nya, kas di bendahara penerimaan DP, pendapatan pajak daerah LO di kredit. Untuk LRA-nya, estimasi perubahan saldo debit, pendapatan pajak daerah LRA di kredit. Yang kedua, penyetoran pendapatan pajak daerah dengan menggunakan surat tanda setoran atau STS, jurnal LO-nya yaitu RKPPKD di debit, kas di bendahara penerimaan kredit. Yang ketiga, pencatatan pendapatan retribusi yang diterima di SKPKD, LO-nya yaitu kas di bendahara penerimaan di debit, pendapatan pajak daerah LO di kredit. Untuk LRA-nya yaitu estimasi perubahan saldo debit, pendapatan pajak daerah LRA di kredit. Nah, yang keempat ada penyetoran pendapatan retribusi daerah dengan menggunakan surat tanda setoran (STS), yaitu jurnal LO-nya RKPPKD debit, kas di bendahara penerimaan di kredit. Nah, oke, kita lanjut ke jurnal koreksi dan pengembalian pendapatan. Nah, berikut ilustrasi pendapatan perlakuan akuntansinya. Yang pertama, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang, yaitu untuk jurnal LO-nya pendapatan pajak daerah LO di debit, kas di kas daerah di kredit. Untuk jurnal LRA, pendapatan pajak daerah LRA-nya di debit, estimasi perubahan saldo di kredit. Yang kedua, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang, yang atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan tersebut dibukukan. Untuk jurnal LO-nya yaitu pendapatan pajak daerah LO di debit, kas di kas daerahnya di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, pendapatan pajak daerah LRA-nya di debit, estimasi perubahan saldo di kredit. Kita lanjut ke yang ketiga, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan yang terjadi pada periode sebelum penerimaan pendapatan dibukukan. Yang tadi adalah pada saat penerimaan pendapatan itu dibukukan. Jurnal LO-nya yaitu ekuitas debit, kas di kas daerahnya di kredit. Yang untuk jurnal LRA-nya, saldo anggaran berhubungan di debit, estimasi perubahan saldo di kredit. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas mengenai pencatatan akuntansi pendapatan. Oke, berdasarkan penjelasan dari Dila tadi tentang pencatatan akuntansi pendapatan, sekarang aku mau membahas satu kasus tentang penjelasan dari Dila tadi. Nah, untuk soalnya aku tampilin di sini teman-teman. Nah, catat ya teman-teman. Sekarang aku kasih waktu 2 menit untuk menjawab soalnya ya.
pertama itu ada pada tanggal 27 November 2015, PUD menerima nota kredit dari Bank Daerah berupa penambahan rekening kas daerah atas penerimaan kas sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pajak daerah meliputi pajak hotel sebesar 55 juta dan pajak restoran sebesar 50 juta. Yang kedua itu restitusi daerah sebesar 155 juta. Nah, untuk jurnalnya teman-teman kita mencatat pada LO dulu ya, yang pertama yang di LO itu berisikan sebesar pendapatan pajak daerah LO dulu kita bikin itu 105, itu tambahan dari 50 juta dan 55 juta tadi. Yang kedua itu pendapatan distribusi daerah LO sebesar 155 juta, itu dikredit ya teman-teman. Nah, baru kita catat di debitnya kas di kas daerah sebesar penambahan dari nilai tadi, itu 155 ditambah 105, jadilah kita dapat di debitnya sebesar 265 juta. Nah, untuk LRA-nya angkanya sama teman-teman, cuman pada kas di kas daerah ini kita ubah menjadi estimasi perubahan sal. Untuk pendapatan pajak, untuk dikreditnya pendapatan pajak daerah LRA dan pendapatan distribusi daerah LRA. Kalau di LO tadi kan itu ditulisnya LO. Nah, kalau di LRA itu ditulisnya LRA teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk soal kedua yaitu tanggal 28 November 2015 dibayarkan kelebihan pembayaran pajak hiburan sebesar 25 juta berdasarkan SP2D nomor 257 Pemda ABC 9 2015 atas pembayaran pajak hiburan pada tahun anggaran perjalanan. Nah, untuk jurnalnya teman-teman itu pada laporan operasionalnya atau LO itu didebit pendapatan pajak daerah atau LO sebesar 25 juta dan kas di kas daerah sebesar 25 juta di kredit. Nah, kalau untuk laporan realisasi anggarannya atau LRA itu didebitnya pendapatan pajak daerah LRA dan di kreditnya estimasi perubahan sal itu sebesar 25 juta. Nah, untuk kasus nomor 3 itu jurnalnya teman-teman. Pada LO kita mencatat kredit dulu ya, itu pendapatan bagi hasil pajak tadi sebesar 27.500 dan pendapatan bagi hasil SDA LO itu sebesar 75 juta. Nah, untuk baru kita catat debitnya kas di kas daerah sebesar 112.500 itu jumlah dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bagi hasil SDA. Nah, LRA-nya itu kita mencatat kas di kas daerahnya kita ubah aja menjadi estimasi perubahan sal. Untuk angkanya sama seperti jurnal LO tadi ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke pada kasus nomor 4 ya teman-teman, yaitu tanggal 30 November 2015 dibayarkan kelebihan penerimaan pembayaran dari pinjaman daerah sebesar 1.500.000 juta. Nah, untuk jurnalnya teman-teman itu pada LO kita catat sebagai ekuitas sebesar 1.500.000 juta di debit dan kas di kas daerah sebesar 1.500.000 juta di kredit. Nah, kalau untuk LRA-nya itu yang di debitnya saldo anggaran lebih sebesar 1.500.000 juta, sedangkan di kreditnya itu estimasi perubahan sal sebesar 1.500.000 juta. Oke teman-teman, mungkin itulah pembahasan kita tentang akuntansi pendapatan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk memahami seputar tentang akuntansi pendapatan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dadah.